sebelum kita lanjutkan, kita juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan. Iya. Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Jakarta. Baiklah, sekarang ini kita akan sambung kembali mengenai pendapat dari Marissa. Dia belum lahir lagi. Apa? Dia belum lahir. Oh, belum lahir? Berarti kita seangkatan dong. No way. Jadi bagaimana pandangan waktu pertama kali ngelihat Rosiana di TV dulu? Jadi aku ini dengar nama Rosiana Silalahi itu adalah nama seorang jurnalis yang super senior. Dan ketika Mbak Rosi itu memulai menjadi seorang reporter itu adalah 10 atau 11 tahun sebelum aku menjadi reporter. Tapi ada satu Terlalu jelas ini. Dari sisi keterangan waktu terlalu detail. Tapi ada satu yang saya setuju banget dengan Mbak Rosi itu adalah ketika menjadi seorang wartawan atau jurnalis itu harus ada empatinya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya liputan bencana itu ketawa-ketawa tuh nggak bisa. Kalau misalnya muka kita senyum pada saat membawakan berita mengenai bencana berarti kita nggak connect sama ceritanya. Ya kan? Karena empati itu keluar ketika kita memang connect dengan ceritanya. Apalagi ketika kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Nah, apalagi misalnya nih ya, ketika kita meliput mengenai bencana banjir aja yang sekarang sedang terjadi gitu. Ngobrol aja sama masyarakat setempat. Betul-betul ngobrol, betul-betul dengarkan karena ketika kita mendengarkan, kita betul-betul bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan itu akan keluar dengan sendirinya pada saat kita melaporkan untuk penonton televisi. Jadi kadang-kadang wawancara juga ikutan ngerasain Ya, kayak kita ngomong sama lu aja, Ri. Kita harus memelas ngeliat lo. Nah, berbicara mengenai wawancara nih, dalam pengalaman sejauh ini, ada nggak wawancara dengan seseorang yang nggak pernah bisa dilupakan? Marissa dulu. Wow, wawancara dengan seorang yang tidak pernah dilupakan waktu saya ikut preskon di Berlin. Pada saat itu meliput Berlinale atau Berlin Film Festival, itu saya wawancara Meryl Streep. Tapi pada saat itu konteksnya preskon ya, kan masing-masing boleh, aku mau nanya gitu. Dan itu rasanya wow, karena saya memang suka sama dia gitu. Dia adalah orang yang saya kagumi dari dunia perfilman, dunia akting. Jadi ketika bisa langsung berbicara dan bertanya langsung, apa sih rahasia Meryl tuh bisa akting begitu hebat, memainkan berbagai peran secara tulus dan bisa dipercaya gitu. Terus dia jawab kayaknya, oh my God, I just spoke to Meryl Streep. Jadi pas dia jawab tuh nggak dengerin, cuma ketika Meryl Streep jawab, dia cuma oh apa tadi? Tapi sebagai seorang jurnalis itu kan harus bisa menjaga gitu kan rasa excitement dan lain-lainnya, juga harus mimik muka jadi seorang yang berdarah dingin juga nggak mungkin kan. Kita juga harus bisa mengeluarkan gitu kan, kayak ketika wawancara sama Meryl Streep itu bergejolak harus tahan. Waktu itu juga saya pernah wawancara sama Valentino Rossi, rasanya yang kayak gitu-gitu, jadi harus apakah ada ini nggak sih pakem-pakemnya, jadi harus begini atau Do's and don'ts gitu biar gitu. nggak geter wawancara sama Kebayang orang. kalau lagi bacain acara yang sedih ntar nangis gitu kan itu nggak mungkin jadi kan. lebay gitu ya. Gimana ya Mbak Rosi ya? Kalau misalnya Mbak Rosi gimana caranya? Ya enggak, segala sesuatu itu harus ada kewajaran ya. Selalu ada originalitas, kewajaran, itu aja. Jadi nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangin. Oh, malah kelihatan natural gitu ya. Be yourself. Mbak Rosi sendiri wawancara dengan siapa yang? Kalau secara on airnya saya terkesan dengan istri almarhum Tengku Bantakiah. Dia adalah yang terkena waktu itu operasi militer waktu Aceh masih menjadi daerah operasi militer. Sang istri kehilangan suaminya karena ada penyerbuan pada waktu itu, penyerbuan militer dan ditembak secara membabi buta. Istri almarhum itu nggak bisa bahasa Indonesia, jadi bisanya bahasa Aceh. Saya nggak bisa bahasa Aceh, tapi saya harus mewawancari beliau. Ada translator sih pada waktu itu, tapi kan bagaimanapun juga translator itu tidak mampu memindahkan rasa yang sesungguhnya. Tetapi karena itu adalah sebuah peristiwa kemanusiaan yang memang sangat tragis, meskipun kita tidak berbahasa yang sama, saya bisa sekali merasakan bagaimana trauma dan kesedihan yang terjadi pada keluarga itu ketika ada penyerbuan militer dan terjadi pembunuhan secara brutal. Itu kalau secara on air. Jadi kadang-kadang bahasa bisa tidak sama, tetapi bahasa yang menyatukan kita adalah kemanusiaan.
Itu kalau di on airnya. Kalau di off airnya, cerita di balik off air, saya terkesan dengan waktu saya mewawancarai Presiden Iran, Ahmadinejad waktu itu. Jadi sebenarnya saya udah dapat janjian ke wawancara sama beliau, tapi dia tiba-tiba nggak mau aja gitu. Dia nggak mau, gitu, tiba-tiba nolak. Alasannya? Nggak tahu ya tuh presiden satu itu. Terus saya kejar tuh sampai kena sama pas pampres di iniin. Wah, tapi saya kejar sampai ke lift saya kejar. Saya bilang, Mr. President, one question. Dia nggak pakai pengawal tuh waktu itu? Pakai, orang saya udah Digampar-gamparin udah pas nekat. Saya udah bonek waktu itu. Karena waktu itu tujuan saya pokoknya harus bisa mewawancarai Presiden Iran, Ahmadinejad. Ya udah, dengan usaha sedemikian rupa sampai udah sama pas pampresnya masuk ke lift, saya hajar juga one question, please one question, pokoknya gitu. Akhirnya dia bilang oke, boleh. Akhirnya saya satu lift sama Ahmadinejad, bilang one question only, pakai bahasa Iran ya, pakai bahasa Syria. Terus pakai interpreter juga? Persia, sorry. Pakai interpreter juga? Ya, pakai interpreter dari kedutaan Iran, karena dia nggak mau pakai bahasa Inggris, dia hanya mau pakai bahasa Persia. Terus sudah satu pertanyaan saja, mana waktu itu kerudung Eke ketinggalan di mobil lagi, Nek. Jadi kan dia jadi sambil peres-peres dulu ngobrol. Kerudung gue. Udah karena saya tahu bahwa ini adalah langka, eksklusif, hanya saya dari Indonesia yang bisa mewawancarai Presiden Iran pada waktu itu. Nggak mungkin saya hanya mewawancarai satu pertanyaan. Kan ada pertanggungjawaban publik. Ntar orang bilang, gila lo dapat kayak gini cuma satu. Jadi udah satu pertanyaan. Saya hajar lagi dengan 2 pertanyaan. Hajar lagi dengan 3 pertanyaan. Karena waktu itu konteksnya kan Amerika mau menyerang Iran karena punya senjata nuklir. Dan Ahmadinejad menantang Amerika kan pada waktu itu. Jadi apa nih yang akan terjadi, mau perang apa enggak? Jadi 3 pertanyaan, 4 pertanyaan terus saja. Sampai 5, sampai 6 mukanya udah bete, sebete-betenya. Kalau bisa dia tampar gue kali ini. Karena kan berarti aku mengingkari janji dong. Kan katanya cuma 1 pertanyaan. Tapi ini kan pertanggungjawaban publik aja, mumpung Ahmadinejad udah di samping saya, jadi saya memanfaatkan kesempatan ini. Tapi tentu saja, don't push your luck gitu. Sudah sampai 6 questions, udah 6 pertanyaan, saya rasa saya harus menyudahi karena wajahnya juga udah mulai, perempuan ini tidak tahu diri. Saya tampar, udah begitu kali ya. Tamparnya bukan pakai Mungkin udah kode, coba siapkan senjatanya. Tolong cari alamat rumah, culik. Yang jadi pertanyaan satu, itu liftnya ke lantai berapa bisa sampai? Oh enggak, akhirnya kita set di ruang suite roomnya, udah di set gitu. Saya tuh sebenarnya udah ada janji sama dia, tapi dia yang tiba-tiba membatalkan. Oh gitu. Gitu. Jadi setnya udah kameramen segala macam udah siap gitu. Udah selesai, tapi Ahmadinejadnya adalah seorang presiden yang tahu betul kamera. Jadi dia meskipun marah dia tidak tunjukkan, dia ngomong pakai bahasanya, selesai. Dia lihat toli light kamera masih nyala, jadi dia cuma senyum aja gitu. Tapi begitu lihat mati, dia langsung dia marah, ngamuk kepada seluruh stafnya. Dia bilang kok ini lancang sekali, wawancara gini-gini. Jadi semuanya tuh pada marah sama saya, seluruh kedutaan besar Iran pada waktu marah. Nggak boleh kayak gitu, gini. Udah selesai. Tapi buat saya, udah dapet ya kan. Pengalaman jurnalistik yang luar biasa. Pemimpin negara lah gitu ya. Nih ada satu lagi. Ada lagi? Udah mau tidur nih, udah selesai ngedit segala macam. 1:30 pagi, telepon berdering sampai 20 kali miss call. Dari interpreternya yang tadi yang membantu saya. Ternyata terjadi kesalahpahaman. Presiden Ahmadinejad tidak tahu bahwa saya itu memang diagendakan untuk mewawancarai. Dikirimlah Menteri Komunikasinya ke rumah saya membawa piring Persia sebagai permintaan maaf. Itulah. Itu berjuang kan? Tapi yang dinilai adalah perjuangannya. Jika memang ketika sudah Ya, punya moral janji. story-nya itu. Iya, benar sekali. Perjuangannya akhirnya dapat, itulah sebuah perjuangan jurnalisme yang sebuah misi dari Indonesia yang dibawa oleh Mbak Rosy untuk mewawancara seorang pemimpin negara akhirnya dilaksanakan walaupun hampir nggak jadi ya. Walaupun bete-bete ya, katanya satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaannya adalah bolehkah saya berbuah 6 pertanyaan gitu. Kalau Buy nggak one, selesai get tapi six. ya. Nah, berbicara mengenai karir, selain karir dunia jurnalistik, ternyata Marissa Anita juga memiliki hasrat-hasrat terpendam di dunia entertainment yang lainnya.
Ya, ini ada informasi bahwa Marissa juga mendalami seni peran. Tentunya juga sempat membuat film pendek berjudul Broken Face, kalau nggak salah nih ya. Yes. Dan Kalau nggak salah berarti benar kalau nggak salah. kalau nggak salah benar. Kita akan lihat sama-sama seperti apa sebenarnya film Broken Face ini. Ini dia. Kita lihat trailernya ya. You sure you don't want these? They still look nice. Oh, then take it. No, seriously, take it. It would do me a huge favor. Everything's gotta go, go, go. I should go. Not getting anything else? Just these boxes. These aren't for sale. I am not who you think I am. I'm your fiance's ex. Oh, we're getting married next week in Hawaii. Here, let me. Can you just let go? It's not that heavy. No, It's let okay. me help. Let go. This is where I draw the line. What do you want from me? You win, okay? You win. I just want to. To what? Laugh at this freak show? I don't know what to make of all this. I thought I knew him, but I don't. I just wanted to know. Boleh juga aktingnya ya. Udah berkecimpungnya kayak udah Bener. berapa film nih jadinya kalau short Nominasi movie? Oscar. Iya, aplikasi Holland aja kayaknya minder di sebelahnya Marissa Anita. Kita akan bahas detail mengenai film ini di segmen berikutnya hanya di Tonight Show.